warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang ijtihad. Nah, sebelum saya melanjutkan apa sih itu ijtihad, saya di sini akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salsabil Ramadhani, kelas 12 C1, nomor urut 32. Pengertian ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh seorang ulama yang memiliki kemampuan keilmuan untuk menetapkan hukum Islam terhadap suatu permasalahan yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis. Ijtihad dilakukan ketika muncul persoalan baru yang membutuhkan penjelasan hukum, terutama pada perkembangan zaman modern yang tidak pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Dengan adanya ijtihad, syariat Islam tetap dapat diterapkan secara relevan dan sesuai kebutuhan umat. Adapun dasar hukum, dalil Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 59, memerintahkan untuk menyelesaikan perkara dengan kembali kepada Allah, Rasulullah, dan ulil amri atau para ulama. Kemudian ada dalil hadis Mu'adz bin Jabal. Rasulullah membenarkan ijtihad ketika tidak ditemukan hukum dalam Al-Quran dan hadis. Makna umum, dalil-dalil ini mengajarkan bahwa ketika sesuatu tidak memiliki aturan langsung dalam nas, maka ulama diperbolehkan menetapkan hukum melalui ijtihad. Nah, selanjutnya ada tujuan ijtihad, yaitu menentukan hukum untuk masalah baru, menjaga fleksibilitas dan kemudahan dalam beragama, menjawab perkembangan zaman yang terus berubah, memberikan solusi hukum bagi umat Islam, menjaga agar syariat tetap relevan dari masa ke masa. Syarat menjadi mujtahid. Untuk melakukan ijtihad, seseorang tidak hanya harus pintar, tetapi memiliki keilmuan agama yang sangat mendalam. Karena ijtihad menentukan hukum untuk banyak orang, maka seorang mujtahid harus betul-betul ahli. Syarat mujtahid. Yang pertama, menguasai Al-Quran dan tafsirnya. Yang kedua, menguasai ribuan hadis beserta kualitasnya. Yang ketiga, memahami bahasa Arab secara luas. Yang keempat, menguasai ilmu fiqh dan usul fiqh. Yang kelima, memahami realitas sosial masyarakat. Yang keenam, memiliki kecerdasan tinggi dan akhlak yang baik. Nah, kemudian ada ruang lingkup ijtihad. Ijtihad dilakukan pada masalah yang tidak memiliki dalil pasti atau qat'i dalam Al-Quran atau hadis. Biasanya ijtihad digunakan pada bidang muamalah, sosial, teknologi, ekonomi, kesehatan, dan kehidupan modern yang terus berkembang. Ijtihad tidak dipakai untuk hal-hal prinsip dalam agama seperti akidah dan ibadah pokok. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk ijtihad. Ijtihad memiliki beberapa metode yang dipakai ulama ketika menetapkan hukum. Setiap bentuk ijtihad memiliki fungsi tertentu, tergantung jenis masalah yang sedang dibahas. Kias, menetapkan hukum baru dengan menganalogikan kepada hukum yang sudah ada karena memiliki sebab yang sama. Contohnya, narkoba dikiaskan dengan khamar, sama-sama memabukkan, haram. Istihsan, memilih hukum yang lebih baik dan lebih ringan bagi kemaslahatan masyarakat. Maslahah mursalah, menetapkan hukum berdasarkan manfaat umum yang tidak bertentangan dengan syariat. Contoh, KTP, lampu lalu lintas, dan vaksinasi. Urf atau adat kebiasaan, menetapkan hukum berdasarkan kebiasaan masyarakat yang baik dan tidak melawan syariat. Ijma, kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum tertentu. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih contoh-contoh penerapan ijtihad di zaman modern? Di sini saya akan memberikan contohnya, yaitu 1. Hukum transaksi digital e-wallet. 2. Jual beli online di marketplace. 3. Penggunaan fitness syariah. 4. Penentuan awal bulan Ramadan dengan teknologi astronomi. 5. Bayi tabung, donor organ, dan masalah kesehatan modern. Yang keenam, etika penggunaan media sosial. Ketujuh, penggunaan AI dan teknologi baru.
Setelah mengetahui contohnya, pasti kita juga penasaran apa sih manfaatnya. Di sini saya akan memberitahu kalian apa manfaat dari ijtihad. Ijtihad memberikan jalan bagi umat Islam untuk tetap berpegang pada syariat tanpa merasa kesulitan menghadapi persoalan modern. Tanpa ijtihad, banyak masalah baru tidak akan punya pedoman hukumnya. Manfaatnya yaitu mengatasi masalah baru secara syar'i, menjaga keadilan dalam masyarakat, mencegah kekakuan dalam hukum Islam, menjadikan Islam sesuai perkembangan zaman, dan mempermudah umat dalam menjalani syariat. Adapun batasan ijtihad yaitu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang pasti, tidak berlaku untuk akidah, tidak digunakan untuk ibadah pokok, tidak boleh keluar dari tujuan syariat atau maqasid syariah, tidak boleh mengikuti hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Dan adapun yang terakhir yaitu kesimpulan. Ijtihad adalah proses menemukan hukum Islam untuk persoalan yang belum memiliki penjelasan langsung dalam Al-Quran dan hadis. Dengan ijtihad, hukum Islam mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Ijtihad memastikan bahwa syariat tetap hidup, fleksibel, dan bermanfaat bagi seluruh umat.